Siapa duduk di dalam masjid seakan-akan dia sedang duduk bersama Allah, seakan-akan dia duduk bersama Allah. Oleh karena itu dia tidak berhak berbicara kecuali yang baik. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila kita hendak mendapat berkah masjid, kita hendak mendapat syafaatnya masjid, karena masjid ini di akhirat nanti dihalau. Masjid ini di akhirat nanti diwujudkan. Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, lalu mereka para ulama menyimpulkan, kalau kita berada di dalam masjid itu, hendaklah kita menjaga kehormatan majelis, kehormatan masjid. Jumlahnya kada kurang daripada 16 perkara yang mesti dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tunal masajida fayaq'uduna fiha hilaqa zikruhum fiha ad-dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajah." Di akhir zaman akan muncul sekelompok orang dari umatku. Mereka datang ke masjid dan duduk di dalam hilqah-hilqahnya, duduk di dalam majlis-majlisnya. Akan tetapi yang mereka perbincangkan adalah dunia dan cinta dunia. Janganlah kalian bergaul dengan mereka, sebab Allah tidak memerlukan mereka itu. Jadi di sini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Malik menjelaskan bahwa betapa Allah tidak senang, Allah sangat membenci orang-orang yang berada di dalam masjid, duduk di majelis-majelis dalam masjid, sedangkan yang dibicarakannya adalah mengenai dunia dan kecintaan kepada dunia. Bahkan ada hadis yang dhaif yang artinya bahwa orang-orang yang berbicara di dalam masjid itu masalah-masalah duniawi, maka segala amal kebajikannya akan dimakan oleh perbuatannya itu. Maksudnya berkata-kata dunia di dalam masjid itu bisa membakar amal kebajikan yang dilakukan. Demikian ada makna sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi pelatarannya termasuk bagian dari masjid. Ruhbahnya, misalnya masjid itu ada pelatar, nah, pelatar itu termasuk masjid. Dudukan di pelatar masjid membicarakan masalah-masalah duniawi, masalah-masalah politik, ekonomi. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu diistilahkan dengan Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, maka yang patut kita bicarakan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa duduk di dalam masjid seakan-akan dia sedang duduk bersama Allah, seakan-akan dia duduk bersama Allah. Oleh karena itu dia tidak berhak berbicara kecuali yang baik. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila kita hendak mendapat berkah masjid, kita hendak mendapat syafaatnya masjid, karena masjid ini di akhirat nanti dihalau. Masjid ini di akhirat nanti diwujudkan. Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepadanya.
Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, lalu mereka para ulama menyimpulkan, kalau kita berada di dalam masjid itu, hendaklah kita menjaga kehormatan majlis, kehormatan masjid. Jumlahnya kada kurang daripada 16 perkara yang mesti dijaga. Jadi kalau kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan adalah memberi salam kepada orang yang ada di masjid. Kalau orang itu ada. Kalau masjidnya kebetulan kosong, ganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Itu salah satu penghormatan masjid. Yang kedua, sesudah masuk masjid itu jangan ada melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini akan keluputan kalau kita sudah melakukan hal-hal lain di masjid. Misalnya masuk masjid, ambil sesapu, bersesapu, atau duduk ke masjid, ambil Quran, membaca Quran, atau duduk ke masjid apa yang digawi. Nah, itu sudah keluputan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini begitu kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan sesudah memberi salam kepada yang hadir di situ, tahiyatul masjid. Jadi salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, ngarannya penghormatan masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan masjid 2 rakaat. Masjid mana aja kalau kita masuk 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau kita ke Masjidil Haram, kita kada sunat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf di Baitullah. Karena itulah tahiyahnya Masjidil Haram, kehormatannya Masjidil Haram. Salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid ini hasil pahalanya dengan sunat wudu umpamanya. Itu hasil aja pahalanya. Misal kita datang ke masjid langsung sembahyang sunat wudu, termasuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Atau kita habis berwudu ke masjid langsung sembahyang duha, termasuk ketiga-tiganya. Sunat wudu masuk, tahiyatul masjid masuk, duha masuk. Jadi salat pokoknya dalam masjid itu kalau kita datang salat itu sudah tahiyatul masjid, sembahyang nang apa kangarannya, termasuk tahiyatul masjid. Kecuali kita bernazar. Nah, kalau bernazar kata kawa, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid. Itu kalau datang ke masjid mesti usalli tahiyatul masjid rakaatain. Nah. Yang ketiga, kalau kita berada dalam masjid, la yashtari wa la yabi'. Tidak boleh berjual beli. Tidak boleh mengadakan transaksi. Yang keempat, la yusallu fihi saif. Di dalam masjid itu jangan ada hendak baungkai senjata, pistol kah, pisau kah, nangapakah, disembunyikan. Jangan menampakkan senjata. Polisi kah masuk ke masjid, simpannya dulu senjata, jangan dipinggang itu bahandak. Karena itu kada menghormati masjid. Yang kelima, la yunshadu fihi dhallah. Tidak boleh diumumkan di masjid itu barang tercicir. Di masjid jangan diumumkan tentang barang tercicir. Maksud di sini adalah ada pengumuman, umpamanya ada orang tercicir dompet, maka siapa menemukannya diharap menyerahkan kepada panitia. Kalau ada pengumuman itu, jamaah disunatkan berdoa, mudahan jangan dapat barang tercicirnya. Mudahan jangan dapat. Karena masjid bukan tempat mengumumkan barang tercicir.
Yang keenam, la yurfa'u fihi saut bighairi dzikrillah. Tidak boleh nyaring di masjid itu suara apapun selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu umum, mengaji Quran kah, salawat kah, termasuk zikrullah. Yang ketujuh, la yatakallamu bi ahadisid dunya. Tidak boleh dia berkata-kata dengan hadis dunia. Tidak boleh dia berkata-kata dengan masalah-masalah dunia. Jadi orang yang katujuh berkata di masjidnya itu kada tujuh baik. Men orangnya katujuh bepandir urusan dunia justru membahayakan dirinya. Nang baik berkata di masjid itu orang-orang nang suka mengaji, suka zikrullah. Amun bangsa di masjid bagaimana katujuh bepandiran itu baik kada usah berpindah ke warung sebelah masjid. Mencucuk urusan dunia. Yang kedelapan, la yatakhatta riqaban nas. Kalau di masjid itu kita kada boleh melangkahi bahu manusia. Melangkahi bahu manusia. Melingkang orang artinya, atau kada boleh. Maksudnya melingkang orang itu kada boleh. Kita hendak mencari tempat. Nah, kita ke masjid datang tadudi ke masjid. Tempat hibak. Kalau kita melangkah-langkah mencari inang pusung, nah itu nang kada boleh. Kalau kita ke masjid tadudi, tapi di muka banyak pusung, di belakang hibak, langkahi lagi yang di belakang itu pada bapak karena ini taksir meninggalkan tempat nang di muka. Yang kesembilan, alla yatanaza'a, bahwa dia kada boleh bertengkar, berdebat, berbantah-bantahan, bahwa apalagi di dalam masjid. Yang ke-10, la yudayyiqu saf, dia kada boleh mempersempit saf. Maksudnya kada hakun dirapati orang. Ke masjid besok pasahaban saling kenalan, sehingga orang kiri kanan lalu ngalih melapisi pasahabannya itu. Itu termasuk yang kada boleh juga. Kenapa? Mempersempit masjid jadinya. Yang ke-11, la yamurru baina yadayil musalli, tidak boleh melewati di hadapan orang yang sembahyang. Nah, kecuali orang sembahyang ini taksir, sembahyang di tengah jalan, sembahyang di muhara lawang, nah itu taksir ngarannya. Kalau sembahyang bujur itu kada boleh dilewati di hadapannya. Yang ke-12, la yabzuqu, dia kada boleh beludah di masjid. Yang ke-13, la yufarqi'u asabi'ah, kada boleh di masjid itu menggaripukakan jeriji. Nah, di masjid. Nah, tak berbunyi kan menggaripukakan jeriji nih. Nah, itu kada boleh juga. Sekada-kadanya itu makruh, hukumnya dibenci. Yang ke-14, ayyunazzihu anin najasat wal majanin wasibyan, dia menjauhkan masjid daripada najis-najis, nang kotor-kotor, menjauhkan masjid daripada orang gila. Artinya kalau ada orang gila masuk masjid dikeluarkan, karena bisa kami di masjid kinanya kanak-kanak nang belum memayis, demikian pula. Yang ke-15, tarkul munkarat, masuk ke masjid itu jangan hendak membawa yang munkar. Umpamanya laki-laki masuk ke masjid jangan hendak
makai nang dilarang agama. Masuk masjid misal beutas amas, begalang amas, bakakalung, bebunil. Nah, itu kada cocok masuk masjid demikian, sama halnya meremehkan kehormatan masjid itu meremehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, masuk ke masjid itu adalah kasratu zikrillah, adabnya banyak berzikir kepada Allah. Nah, 16 perkara itu bila kita bisa melakukannya, kita dapat syafaat masjid di hari kiamat kelak. Dapat syafaatnya karena kita menunaikan kehormatan masjid.